Kemudian kita kembali kepada permasalahan kita yang khusus adalah masalah kepailitan dan juga PKPU ini yang mungkin tema yang utama. Maka kami akan tanya kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Rusli Wijaya. Waluya, sorry. Mirip Waluya dengan Wijaya. Pak Dr. Rusli, ya, jadi kurator sekarang ini lebih banyak disoroti oleh para pengusaha, ya. Nah, saya lihat di dalam SIPP, SIPP itu kita lihat di Jakarta itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, Pak Dokter. Itu bahwa permohonan PKPU dan kepailitan itu dari bulan Januari sampai September 2020 itu mencapai sampai 318. Ya. Di 318 itu mayoritas di 278 adalah perkara PKPU, Pak. Ya. Dan sisanya 40 itu di kepailitan. Ini berbanding sangat jauh di tahun sebelumnya yang hanya sekitar 257. Nah, ini sangat melonjak gara-gara adanya seperti tadi Pak Dedi bilang bahwa banyak sekali para pengusaha yang kesulitan finansial sehingga mereka mungkin banyak sekali utang-utang yang tidak bisa dibayar, khususnya juga ketenagakerjaan, kemudian hutang bank, dan juga mungkin hutang-hutang kepada teman-teman bisnis lainnya atau supplier. Nah, ini yang perlu kita singkapi karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita singkapi. Kenapa sampai terjadi melonjaknya perkara-perkara PKPU dan kepailitan sejak adanya COVID-19. Mungkin Saudara Dr. Rusli bisa menjelaskan kira-kira apa sih manfaat atau hal-hal terjadinya berlonjak adanya PKPU dan kepailitan. Silakan Pak Dr. Rusli. Baik, terima kasih Dr. Yopi. Memang situasi pandemi saat ini seperti saat ini sangat memberatkan dari pihak pelaku usaha semuanya tanpa kecuali. Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang tadi telah disebutkan oleh Pak Dedi yang masih bisa bertahan. Sebagian besar penjualnya turun drastis, 20%, 30%. 50% itu sudah luar biasa ya, Pak Dedi ya. Nah, kondisi penjualan yang menurun drastis ini mau tidak mau yang mempengaruhi keadaan cash flow dari pelaku usaha pada umumnya. Nah, sementara pemasukan minim, tapi kewajiban itu tetap harus dibayar. Ya, apakah terhadap karyawannya atau pekerjanya, apakah kepada lembaga pembiayaan, barangkali kalau ada kredit, kemudian tagihan dari para supplier. Nah, sedangkan ini bagaimana nih pemasukan pun sudah turun drastis. Nah, kondisi seperti ini memang pada akhirnya menimbulkan suatu keadaan bagi pelaku usaha tersebut di mana banyak tagihan yang memang sulit untuk dibayar. Begitu. Nah, pihak kreditur yaitu pihak yang punya tagihan terhadap pelaku usaha tentu akan berusaha untuk melakukan penagihan pembayaran kewajiban pelaku usaha tersebut. Nah, untuk lebih menjamin pembayarannya, memang banyak kreditur yang memilih jalan melalui permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Maka kalau belakangan perkara PKPU memang melonjak, ya memang ini harus disikapi nih untuk menjadi perhatian semua.
menurut saya pelonjakan yang sedemikian itu masih belum seberapa. Perkiraan saya pribadi ya, mudah-mudahan tidak. Ini berikutnya akan bertambah. Kenapa? Yang saat ini yang diajukan permohonan PKPU atau permohonan PALID adalah pelaku usaha yang survive-nya ini sekitar 6 bulan, kemudian bermasalah dan sekarang diajukan. Nah, lalu berapa banyak perusahaan yang bisa survive sampai 9 bulan, sampai 12 bulan, sampai 18 bulan, sampai 2 tahun. Itu kalau kondisi pandemi tidak membaik, itu akan bertambah. Nah, kondisi ini ya tentu harus menjadi perhatian, harus disikapi dengan baik oleh semua stakeholder, karena pelaku usaha ini kan menjalankan roda ekonomi nasional juga. Peran swasta itu sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini, tentu harus ada solusi yang mendukung pelaku usaha. Gitu. Banyak bisnis yang sebetulnya lancar kalau tidak ada pandemi. Walaupun tahun kemarin sebetulnya memang ada sedikit pengaruh dari ekonomi global. Ya, ada perang dagang antara Amerika dan Cina, itu memang membawa dampak. Gitu. Nah, tapi sekarang ini dampaknya sudah lebih besar lagi nih. Nah, ini harus menjadi perhatian. Demikian, Pak Yopi. Terima kasih. Oke, tadi Pak Dr. Lusi mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mengajukan PKPU ya tadi ya. Nah, apakah di dalam pengajukan PKPU tersebut, menurut Bapak, apakah ini merupakan solusi yang terbaik bagi perusahaan terhadap pengajuan permohonan PKPU itu? Artinya yang saya mau tanyakan, apakah ini merupakan suatu win-win solution atau bagaimana? Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan mengenai masalah PKPU. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam proses PKPU ini sejatinya adalah untuk mencari perdamaian antara pihak kreditur dan pihak debitur yang tidak lain merupakan restrukturisasi daripada kewajiban-kewajiban dari debitur itu. Gitu. Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, di mana debitur memang sulit untuk melaksanakan kewajibannya, memang perlu diberikan suatu kondisi baru yang dapat mengakomodir kepentingan dari kreditur untuk menerima pembayaran, tapi juga dapat sesuai dengan kemampuan debitur tersebut dalam melakukan pembayaran. Seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan, namanya pengusaha pasti bayar gitu ya pada dia, hanya waktu gitu. Nah, seandainya para pelaku usaha ini tidak diberi kesempatan dan akhirnya ternyata harus pilot, bayangkan efek dominonya terhadap perekonomian nasional, gitu ya. Mulai dari lapangan kerja yang menciut ya, gitu. Nanti lalu ada ekses sosial juga ya, gitu. Nah, hal ini tentu ya jangan sampai seperti itu. Padahal kalau bukan pandemi, usahanya jalan. Nah itu yang poin yang penting itu. Usaha ini tidak jalan karena pengaruh ini. Dan pengaruh ini kan sebetulnya bersifat sementara. Pada akhirnya akan membaik kembali, mudah-mudahan secepatnya. Nah, dalam PKPU ini, debitur berkesempatan untuk menawarkan sebuah rencana perdamaian mengenai pembayaran kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditur. Nah, apabila kreditur dapat memahami kondisi seperti ini dan juga mempercayai debitur akan menyelesaikan, ya mungkin ini merupakan jalan yang paling baik untuk menjaga agar kelangsungan usaha itu tetap terjadi, jangan sampai berhenti lalu ada dampak terhadap bidang lain. Gitu. Jadi PKPU ini menurut saya memang salah satu sarana
yang dapat memberikan solusi terkait dengan restrukturisasi pembayaran kewajiban para pelaku usaha. Demikian. Pak Dokter tadi Pak Dedi selaku pengusaha, beliau mengatakan bahwa di dalam kebijakan pemerintah ini ada yang namanya relaksasi ya. Relaksasi itu berhubungan dengan adanya restrukturisasi mungkin tadi dia itu ya. Ya. Nah, masuk restrukturisasi ya. Nah, apa bedanya dengan PKPU yang menurut Pak Dr. Lusin mengatakan tadi ada restrukturisasi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan bedanya diajukannya PKPU dengan memang adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa perbankan itu merestrukturisasi suatu kredit. Nah, kira-kira bagaimana menurut? Mungkin sedikit tambah. Silakan. Ya. Saya mungkin kepada teman-teman yang hadir di sini, bagi saya, bagi pengusaha, kepalitan atau PKPU itu adalah salah satu solusi, Pak. Jadi tidak bahwa itu jadi aib, karena Presiden Amerika aja sudah, kalau nggak salah, sudah 4 atau 5 kali pilot kan, Pak. Jadi para pengusaha itu punya perusahaan, seandainya kata punya perusahaan ada 5 perusahaan, Pak. Mungkin ada satu yang dipilotkan, saya kira hal itu harusnya normal, Pak. Karena yang satu PT yang kena, tapi yang lain tidak. Saya kira normal-normal, sah-sah saja, sangat normal menurut saya. Menurut saya, Pak, pribadi ya. Kalau menurut yang teman-teman hal itu tabu, ya saya tidak tahu. Karena tidak di dunia usaha ini kepilitan atau PKPU ini adalah satu solusi jalan keluar untuk menyelesaikan semua permasalahan. Tidak menyangkut sebenarnya ke pribadi sebenarnya. Kalau perusahaannya 3 kena 1 tidak apa-apa, karena 2 yang masih normal. Karena yang dipilotkan bukan orang, Pak. Ya, bukan pribadinya, tapi adalah perusahaannya. Nah, menurut saya demikian. Terima kasih, Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak Dedi. Menindaklanjuti yang tadi Pak Dedi, saya jadi kepikiran nih. Pak Dedi mengatakan bahwa kepilitan itu udah hal yang biasa dalam pengusaha ya. Betul. Apalagi di masa bukan aib, konflik, bukan aib ya. Itu yang harus ditanamkan oleh para pengusaha sebenarnya, Pak. Yang saya ketahui saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang pilot itu sangat menakutkan, Pak Dedi. Jadi mereka lebih baik mempilotkan diri sendiri daripada dipilotkan oleh orang lain. Karena mungkin menurut para pengusaha itu kalau dipilotkan itu dia namanya udah jelek. Sepertinya kalau dipilotkan itu dia tidak bisa bayar bangkrut lah, tidak punya uang lah gitu ya. Tapi ini saya sangat terinspirasi lah dari Pak Dedi ini, bahwa betul sebenarnya pilot itu hal yang biasa, Pak. Betul. Saya setuju sekali itu. Mudah-mudahan para yang menonton hari ini adalah statement yang cukup menarik buat saya juga sebagai kurator dan pengurus. Ini bahwa pilot ini yang bukan hal-hal yang menakutkan dan wajar-wajar saja. Dan pilot itu bukan berarti pribadinya yang jelek, tapi memang perusahaannya yang saat ini memang sudah kurang bagus. Perusahaan 3 ya, karena 1 yang 2 masih bagus, tidak apa-apa. Hal itu wajar, Pak. Wajar. Mungkin ada tambah lagi, Pak Dedi? Cukup. Oke, cukup. Nah, yang terakhir Pak Dr. Dusty yang mungkin tanyakan adalah mengenai tadi kepailitan. Jadi kalau misalnya PKPU itu tidak bisa berjalan, akhirnya kan perusahaan itu pilot. Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa menjadi menjadi bahan dari para penonton yang saat ini mungkin mereka awam yang disebut pilot itu. Bagaimana sih kalau nanti perusahaan pilot, apa yang harus dia lakukan sebagai pengusaha?
Mungkin itu bisa dibahas sedikit Pak Dr. Lucy. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Yopi. Jika pelaku usaha dimohonkan pernyataan pilot oleh para krediturnya, itu ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh termohon. Apa saja upayanya yang bisa dilakukan? Nah, ada dua kondisi yang berbeda. Pertama, apakah debitur ini sedang dimohonkan atau sudah diputus pilot? Itu upaya hukumnya berbeda. Gitu. Pertama, jika pada saat masih dimohonkan untuk dinyatakan pilot, debitur bisa mengajukan PKPU. Nah, tapi ada syaratnya. PKPU itu atas tangkisan terhadap permohonan pernyataan pilot itu harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan pernyataan permohonan pilot. Nah, kalau lewat itu tidak bisa, berarti sudah lewat kesempatan itu. Nah, seandainya bisa dilakukan, ya ajukanlah. Jadi diselesaikan melalui PKPU. Nah, lalu kondisi yang kedua, nah bagaimana setelah diputus pilot? Nah, semua pihak yang merasa berkeberatan terhadap keputusan pilot termasuk debitur dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya langsung ke Mahkamah Agung, yaitu kasasi. Ya, kemudian setelah kasasi juga bisa, bila ada bukti baru, ya bisa mengajukan peninjauan kembali. Itu jadi agak berbeda dengan hukum acara peradilan umum. Dalam perkara kepailitan dan PKPU ini, upaya hukum terhadap suatu putusan pailit itu tidak banding dulu ke pengadilan tinggi, tapi langsung dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Dr. Lusli. Mungkin masalah kepailitan ini masalah yang sangat rumit. Tidak mungkin di dalam 1 atau 2 jam ini dibahas di kesempatan malam hari ini. Nanti mungkin di kesempatan lain, atau mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tampung juga bisa ditanyakan pada malam hari ini. Namun satu lagi Pak. Ya, silakan Pak Dedi. Apa bedanya yang dipailitkan oleh kredit yang punya utang, supplier kita, atau kita lebih awal mempilotkan diri? Bedanya apa? Mana ada yang lebih menguntungkan? Itulah Pak. Nah, inilah yang namanya pengusaha sangat kritis. Kritis betul. Tapi silakan Pak Dr. Rusli yang saat ini sebagai pembicara atau narasumber untuk menjawabnya. Silakan. Penting itu Pak. Baik, pertanyaan ini susah-susah gampang ya. Sebetulnya setelah status pilot itu berlaku terhadap suatu pelaku usaha, baik perseroan terbatas, CV maupun pribadi, siapapun yang memohon sama-sama saja Pak. Ya, akibat hukumnya toh sama, prosesnya nanti dilakukan pengurusan terhadap budel pilot, dilakukan pemberesan terhadap budel pilot, itu sama sebetulnya. Nah cuma saya dalam tanda petik ini, dalam tanda petik ini kalau melihat seorang debitor mengajukan pilot sukarela, ya, pilot diri sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, apakah benar kondisi debitur ini memangnya sebegitu sulitnya? Atau jangan sampai pilot ini hanya dijadikan way out yang mudah agar dia terhindar dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran, begitu. Nah, saya berpendapat
sebaiknya dari pihak pelaku usaha jika ingin mencoba menyelesaikan permasalahan pembayaran tagihannya melalui jalur kepalitannya PKPU, janganlah melalui pilot. PKPU lah lebih dulu Pak. Ya PKPU. Jadi dengan mengajukan PKPU itu juga pihak lain dapat melihat itikat baik dari si pelaku usaha ini. Ya. Niatnya adalah untuk mengajukan perdamaian dengan harapan dapat restrukturisasi tadi, begitu ya. Jadi kalau saya menganjurkan, kalau ditanya ya, lebih baik mana pilot di sendiri atau pilot orang, menurut saya lebih baik ajukan PKPU sukarela Pak. Itu dulu Pak. Kita dulu ya. Iya, tapi PKPU Pak, jangan langsung pilot Pak. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih. Pak Yopi, jadi ini masuk pajak mahal nih. Hari ini intinya mah itu Pak. Ya. Nah, maka itu mengajukan kepada PKPU, singkatannya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu PKPU. Jadi kita mengajukan dulu, mengajak supplier itu yang kita belum bayar bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Tentu ini pasti ada medianya Pak. Ya mungkin Dr. Rusli, mungkin Dr. Yopi bisa membantu kita, gitu ya. Ya. Menengahi. Jadi kita punya satu spare waktu atau punya waktu lagi direschedule lagi semua pembayaran. Karena kalau tidak selesai di PKPU, kita akan pengusaha itu mengancam diri, mengepaikan diri Pak. Nah, maka pentinglah seperti Pak Yopi, Pak Dokter Rusli bisa membawa kita, menggiring bahwa kita. Karena saya dari awal ngomong bahwa kepilitan itu adalah hal yang biasa dan hal sebagai dunia usaha itu hal yang wajar. Gitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Titik inti hari ini itu sebenarnya Pak. Jadi memberikan kepada seluruh pendengar hari ini inti ini gimana kita bisa terhindar masalah. Karena bukannya kita aja harus dituntut orang lain, kita mengajak orang lain berdamai sebenarnya. Ya, sebelum kalau kita nanti dilapor ke kepolisian kan capek juga Pak. Itu nanti merempet kepada yang lain-lain. Supaya kita difokuskan pada ini adalah urusan perdata. Jadi kalau ini sudah daftarkan di perdata, saya kira ini clear kitanya. Kita akan enak tidur, semua masalah-masalah yang ada unsur pidananya akan terhindar. Kira-kira gitu. Maka dengan dua narasumber yang luar biasa, Pak Yopi, apalagi ini dengan Pak Dokter. Ini luar biasa sekali intinya. Inti yang punya inti inilah sebenarnya. Nanti akan ditambah dengan tip-tip yang luar biasa lagi. Jadi hari ini bisa mendengar hari ini punya acara, saya kira manfaatnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yopi. Ya, terima kasih Pak Dedi Wijaya. Nah, kita memang berpacu dengan waktu. Tapi alangkah tidak menariknya juga kalau kita tidak menanyakan kepada yang mulia, Bapak Hakim yang ganteng, namanya juga sudah perlindungan. Dia selalu melindungi pengusaha dan buruh. Artinya beliau ini yang memegang palu keadilan di pengadilan. Jadi Pak Pardin Wasaragi ini adalah sebagai hakim di Pengadilan Negeri PHI. Jadi saudara-saudara yang ikut di dalam webinar ini nanti ada waktunya untuk bertanya kepada Bapak Hakim yang mulia ini.
Tapi sebelumnya kita mau tanya nih Pak Hakim, ini banyak sekali para pengusaha. Sekarang itu banyak yang tadi dikatakan oleh Pak Dedi, banyak sekali masalah-masalah di dalam adanya pandemi COVID-19 ini. Yaitu yang pertama-tama karena adanya PSBB itu banyak sekali karena pabrik atau pengusaha-pengusaha itu tidak bisa menjalankan usahanya, sehingga banyak karyawan-karyawannya yang harus dirumahkan, Pak. Nah, ini kalau bicara dirumahkan, itu apakah pekerja-pekerja itu, pengusaha-pengusaha itu harus membayar gaji atau bagaimana? Dan banyak sekali yang konsultasi kepada kantor saya, di mana pengusaha-pengusaha ini juga merasa bingung. Karena apa? Karena dengan COVID-19 ini banyak sekali bisnis mereka ini tidak bisa jalan. Yang kita pelajari bahwa dalam kondisi tertentu kesepakatan itu bisa di atas undang-undang. Kenapa ini tidak dilakukan?